وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم واطمس على أموال الظالمين آمين يا رب العالمين. اللهم نسألك ونستعين بك على هذا الدرس. بسم الله. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Al-Arba'un Asy-Syamiyah, 40 hadis seputar Syam. Dan sudah kita bahas bahwa Syam itu mencakup 4 tempat: Palestina, Damaskus, Beirut, dan Yordan atau Urdun. Kita sudah sampai pada al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. Faqala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ruya, diriwayatkan, berarti hadis ini dhaif. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'uhu qala, dia mengangkatnya, yaitu maksudnya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini sudah ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata-kata yarfa'u ini semestinya tidak usah dicantumkan. Makkah tu, kota Makkah adalah ayatus syarafi, tanda kemuliaan. Ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi memang benar bahwasanya Makkah itu adalah tanda kemuliaan, karena Makkah adalah ummul qura, induknya kota, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wal Madinah, dan kota Madinah adalah ma'dinud dini, tambang agama. Dan ini meskipun dhaif, tapi kita temukan hadis sahih yang menguatkannya, bahwasanya di akhir zaman nanti iman ini akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana munculnya dulu juga ke kota Madinah. La ya'rizu, sesungguhnya iman itu sungguh akan ngerong kembali ke Madinah, sebagaimana ngerongnya ular ke lubangnya. Hadis muttafaqun alaih. Wal Kufah, adapun Kufah, Irak ya, fustatul Islam, itu adalah kemahnya Islam atau kemahnya kaum muslimin. Tapi ini kita tidak menemukan hadis yang menguatkannya. Wal Basrah, dan kota Basrah fakhrul abidin, itu adalah kebanggaannya orang-orang yang ahli ibadah. Banyak orang-orang yang ahli ibadah di Basrah, di Basrah ya, salah satunya misalnya Al-Hasan Al-Basri. Wasyamu, dan negara Syam itu adalah ma'dinul abrar, tambangnya atau tempatnya orang-orang baik. Nah, kalau ini meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya diwakili oleh hadis-hadis yang sudah kita baca maupun yang akan kita baca. Wa Misru, adapun kata Mesir itu adalah isyu iblis, itu sarangnya iblis. Jadi ish ini adalah sarang yang biasa dipakai atau dibuat oleh burung pada pohon, itu namanya ish. Wa kahfuhu, dan guanya. Wa mustaqarruhu, dan tempat tinggalnya. Wa Sindu, dan Sindi ini satu negara di India. Muradu iblis, itu adalah kehendaknya iblis, tujuannya iblis. Wa zina, sementara zina itu fi zanji, pada orang-orang hitam, negro, rata-ratanya ahli zina. Tapi ini tidak benar ya, banyak orang-orang ahli negro yang ahli ibadah. Misalnya siapa namanya, Bilal dan yang lain-lain. Wasiduku, dan kejujuran itu fin Nubah, pada orang-orang Nubi. Nubi ini satu kabilah di Mesir. Salah satunya yang saya kenal adalah Syekh Amr Abdul Latif An-Nubi, itu ulama Mesir, sudah wafat rahimahullah. Wal Bahrain, adapun Bahrain itu Manzilul Mubarak, tempat tinggal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga kita tidak mengetahui hadis sahih yang menguatkannya. Wal Jazirah, sementara jazirah Arab itu adalah Ma'dinul Fatki,
tambangnya pembunuhan, artinya banyak pembunuhan di sana. Mungkin juga sesuai fakta ini. Wa ahlul Yaman, dan orang-orang Yaman, afidatuhum, hati-hati mereka, raqiqatun, lembut-lembut. Nah, kalau ini sesuai dengan hadis yang sahih fadilah ahli Yaman. Wala ya'duhum rizqu, dan tidaklah melewati mereka rizki, artinya mereka senantiasa akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala a'immatu min Quraisy, dan pemimpin-pemimpin itu dari kalangan Quraisy, artinya yang sah menjadi imamul a'zam atau khalifah itu dari kalangan Quraisy, dan ini merupakan satu syarat sah untuk menjadi khalifah, dan ini sahih pada hadis-hadis yang lain, misalnya hadis riwayat Tabarani. Wasadatun nasi, dan pemimpinnya para manusia adalah Banu Hashim. Bani Hashim keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita temukan Bani Hashim adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Quraisy dalam hadis yang sahih, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafa Bani Hashim min Quraisyin." Wastafa, dan Allah memilih, min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, itu Bani Hashim, dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun hadis dengan lafal yang panjang seperti ini membahas tentang fadilah beberapa negara, demikian juga keburukan beberapa negara, ya, yang dimulai dari sini, ya, Mesir dan seterusnya. Ini adalah keburukan-keburukan, ya. Nah, ini hadisnya tidak sahih, bahkan di sini kata Syalbani haditsun munkar, karena diriwayatkan sendirian oleh musannif, yaitu kemarin sudah kita bahas, ya, yaitu penulis asal kitab ini, dari gurunya Abul Hasan Ali bin Qasim At-Tartusi, dan sudah dikasih biografi oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya, demikian juga Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya, dan keduanya tidak menyebutkan adanya tauthik atau penilaian thiqat. Nah, maka dia itu adalah seorang perawi yang majhulul hal. Jadi kalau ada perawi dalam biografinya tidak ada penyebutan bahwa dia dhaif atau penyebutan bahwa dia hadisnya sahih, ya. Tidak ada penyebutan tentang thiqahnya dia atau dhaifnya dia, itu jatuhnya menjadi majhulul hal. Kalau ada satu saja yang memuji dia, berarti dia thiqah atau saduk. Kalau ada yang mencela dia, berarti dia dhaif. Kalau tidak ada yang memuji, tidak ada yang mencela, berarti majhulul hal, seperti dalam hadis ini. Berikutnya al-hadits tsalits asyar, hadis yang ke-11. An Bahz bin Hakimin, di sini tertulis Haikam, ini salah, mestinya Hakimin. Jadi bisa diperbaiki sendiri. Ibni Muawiyah al-Qushairi, an abihi, dari bapaknya berarti Hakim, an jaddihi, dari kakeknya berarti Muawiyah. Qala, Muawiyah berkata, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah al-Qushairi. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu Muawiyah al-Quraisy. Qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, aina ta'muruni, di mana engkau menyuruh saya? Maksudnya menyuruh saya untuk tinggal. Ini kisahnya sudah lewat kemarin, ya. Jadi bahwa dia yakin bahwa Nabi tidak akan hidup selama-lamanya, pasti akan wafat. Kalau Nabi tidak mungkin wafat, maka dia akan tinggal seumur hidup bersama Nabi. Tapi karena dia yakin bahwa Nabi itu bisa wafat, nah maka dia tanya kepada Nabi SAW, kalau beliau wafat maka dia harus tinggal di mana? Aina ta'muruni, ya, tinggalnya di mana? Faqala, maka Nabi mengatakan, hahuna, ke arah sana, wa auma'a, dan beliau menunjuk biyadihi, dengan telapak tangannya, nahwa Syam, ke arah Syam. Qala, kemudian Nabi bersabda, innakum, sesungguhnya kalian itu mahsyurun, kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjelang hari kiamat nanti kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah Syam. Nah, makanya disuruh untuk tinggal ke Syam. Jadi yang tinggal di Solo nanti akan dikumpulkan di Syam, yang tinggal di Makkah akan dikumpulkan di Syam, yang tinggal di manapun ya akan dikumpulkan ke Syam. Nah, jadi seolah-olah apa? Daripada kamu harus terkumpul dari tempat yang jauh, kamu kumpulkan dirimu sendiri ke arah Syam.
Ini makna yang pertama menurut para ulama, karena setelah Nabi menyuruh Syam, kemudian beliau menginformasikan tentang pengumpulan ini. Makna yang kedua menurut para ulama juga adalah bahwa ini maksudnya di akhir zaman ketika terjadi huru-hara ya. Nah, maka kalau terjadi huru-hara di akhir zaman, kita hendaklah tinggal di Syam, karena di Syam itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba pilihan Allah. Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu semuanya di Syam, tidak di Indonesia ini. Innakum semuanya kalian itu mahsyurun, kalian akan dikumpulkan oleh Allah rijalan, dan dalam keadaan berjalan kaki. Ini berarti ada beberapa kondisi ya. Kondisi pertama rijalan, berjalan kaki, warukbanan, dan berkendara. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga wa mujrauna, dan ditarik atau mujarruna, ditarik ala wujuhikum, pada wajah-wajah kalian. Hadis ini sahih, dikeluarkan juga oleh Ahmad dan Tirmidzi. Demikian juga dikeluarkan oleh At-Tabarani. Nah, mahsyurun dikumpulkan di sini. Ini adalah dikumpulkannya manusia menjelang kiamat ke satu tempat, yaitu di Syam. Kata-kata dikumpulkan menjelang kiamat ini saya dapatkan dari guru kami Syekh Mustafa Al-Bukha, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim. Yahsyarun nasu, manusia akan dikumpulkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala thalathi taraik, pada 3 kondisi. Kondisi pertama raghibin rahibin, ada yang berharap dan takut. Kondisi yang kedua ithnani ala ba'ir, ada yang berkendara, 2 orang naik 1 onta, 3 orang naik 1 onta, 4 orang naik 1 onta, 10 orang naik 1 onta. Jadi ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama harap cemas, kondisi kedua berkendara, kondisi ketiga wa yasyuru baqiyatahum, dan sisa mereka dikumpulkan oleh api, yang api itu akan istirahat siang bersama mereka dimanapun mereka berada, dan akan bermalam bersama mereka dimanapun mereka bermalam ya. Jadi artinya kalau sudah pada ngantuk mereka tidur malam, maka api ini akan berhenti bersama mereka. Nanti kalau sudah bangun, berjalan lagi terus digiring sampai ke tempat, yaitu di Syam. Nah, ini kata-kata yuhsyaruna, akan dikumpulkan manusia, ini dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bukha ya, ai kubailal qiyamah, kubaila qiyamis, itu kejadiannya menjelang hari kiamat. Ijma'ul ahya ila buq'atin min buqa'il ardi wa warada anha Syam, dikumpulkan orang-orang yang masih hidup ke satu tempat di bumi, dan diriwayatkan bahwa ini adalah negara Syam. Kalau yang raghibin, yang orang-orang yang raghib, yaitu orang-orang yang berharap-harap cemas tadi, itu adalah as-sabiqun. Rahibin, orang-orang yang takut, itu adalah orang-orang mukmin. Nah, berarti ini 2 kondisi ya. Raghibin, rahibin, ada yang berharap, ada yang cemas. Kalau yang berharap ini orang-orang tingkat tinggi imannya, rahibin orang-orang muslim yang biasa. Wallahu a'lam bishawab, karena memang masih muskil kalau bagi saya sendiri ya tentang pengumpulan ini. Tapi apapun yang kita dapatkan dari hadis Nabi harus kita percaya, dan apapun dari penjelasan para ulama ya kita ikuti saja, karena kita bukan ulama. Berikutnya al-hadits ar-rabi' asyar, hadis yang ke-14. Dan hadis ini maudhu', yaitu hadis palsu. Ruwiya, diriwayatkan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau tala membaca hadhil ayah, ayat ini, yaitu qaulahu azza wa jalla, kalam Allah, wa awainahuma, dan kami menempatkan keduanya ini kembali kepada Nabi Isa dan ibunya, yaitu Maryam, karena ayat ini bicara tentang keduanya. Ila rabwatin, pada satu tempat yang tinggi. Dari kata-kata riba ya, riba itu artinya bertambah maka tinggi.
Yang dimaksud di sini adalah Syam sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dzati qararin, yang memiliki qarar. Qarar ini arti populernya adalah tempat menetap, tempat tinggal. Tapi oleh Sa'id bin Musayyab diartikan qarar itu adalah bustan, kebun, yang memiliki kebun, wa ma'inin, dan memiliki mata air. Berarti ini subur, karena ada mata airnya, ya, berarti subur dengan air. Kemudian ada kebunnya, berarti ada subur dengan tanaman. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, hatta tadrun, apakah kalian tahu, aina hiya, di mana Rabwah itu? Kalau mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Dan ini adabnya, kalau kita ditanya sesuatu kita tidak tahu, maka jawablah antara dua, Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau bab dunia kita jawab Allahu a'lam, kalau bab agama kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hiya Syam, hiya bisyam, itu tempatnya di Syam. Tafsir Quran ini kan termasuk agama, ya, maka dijawab Allah wa rasuluhu a'lam. Maka oleh Nabi dijawab itu tempatnya di Syam. Bi ardin, tepatnya di satu tempat, yuqalu lahal Ghutah, yang namanya itu Ghutah. Ghutah ini nama satu tempat di Syam. Maka dijelaskan Madinatin, yaitu satu kota, yuqalu laha, yang namanya adalah Dimashqu, Damaskus. Hiya, dia itu adalah khairu muduni Syami, sebaik-baik kota di Syam. Tetapi tafsir ini tidak sahih dari Nabi SAW, karena hadis ini derajatnya dhaifun jiddan, bal huwa maudhu. Kenapa divonis maudhu oleh Syekh Albani? Karena dia diriwayatkan oleh Muslimah Ibnu Ali. Maslamah mestinya, bukan Muslimah, Maslamah. Karena kalau Muslimah itu nama perempuan, kalau Maslamah ini nama laki-laki, Maslamah bin Ali. Dan Hakim telah mengatakan tentang Maslamah ini bahwa dia meriwayatkan dari Auza'i dan Zabidi, kurang ya, tambah sendiri ya, dari Auza'i dan dari Zabidi, hadis-hadis mungkar dan hadis-hadis yang palsu. Nah, maka karena dia perawi hadis palsu, sehingga divonis oleh Syekh Albani bahwa hadis ini palsu. Meskipun tentang Ghutah, bahwasanya Ghutah ini termasuk dari tempat yang paling baik di Syam, ini nanti akan kita temukan hadis yang sahih pada hadis berikutnya insyaallah ta'ala. Adapun yang dhaif adalah penafsiran ayat ini Rabwah oleh Nabi SAW, bahwa dia adalah Ghutah. Berikutnya al-hadits al-khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda ini namanya adalah Uwaimir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fustatul muslimin, kemahnya umat Islam, yaumal malhamah, pada hari perang besar di akhir zaman, itu adalah bil Ghutah, di tempat namanya Ghutah. Yang dimaksud fustat kemah ini artinya adalah benteng kaum muslimin. Jadi diungkapkan dengan kata-kata kemah, tapi maksudnya adalah benteng di masa fitnah. Nanti di akhir zaman ketika banyak fitnah merusak agama umat Islam, maka bentengnya itu adalah di Damaskus atau di Ghutah ini. Adapun yang disebut malhamah ini adalah perang besar yang terjadi atau kejadian besar yang terjadi menjelang hari kiamat. Dan ini sudah jadi satu istilah yang populer, malhamah kubro, perang besar antara muslim dengan kafir. Sehingga umat Islam ini tergabung dalam satu pasukan atau satu tempat. Nah, sehingga mereka tergabungnya di Ghutah ini. Kemudian Ghutah ini di mana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila janibi Madinatin, di samping satu kota, yuqalu laha Dimashq, yang disebut dengan nama Damaskus. Min khairi madaini Syam, termasuk dari paling bagusnya kota-kota di Syam. Nah, ini yang sahih lafalnya begini nih, min khairi, termasuk dari yang terbaik. Kalau tadi hadis sebelumnya, hadis yang dhaif atau palsu, itu dikatakan khairu, sebaik-baik. Nah, antara sebaik-baik dengan termasuk yang terbaik jelas beda, ya.
Lah yang terbaik ya Mekah Madinah. Tapi kalau di sini min khairi, dari yang terbaik. Dari yang terbaik dari kota-kota di Syam. Jadi yang terbaik di Syam bukan Ghutah ini, tetapi ini termasuk yang terbaik. Maka Filastin ya baik, Baitul Maqdis ya baik. Wa fi riwayatin thaniyatin, dan pada riwayat yang kedua, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal malhamatil kubra. Ini yaumanya mestinya di fathah karena sebagai dzaraf. Pada hari malhamah kubra, kejadian besar atau perang besar menjelang kiamat. Fustatul muslimina, kemahnya kaum muslimin, yaitu bentengnya kaum muslimin dari fitnah di akhir zaman tersebut. Bi'ardin, di satu tempat, yuqalu laha, yang disebut namanya itu al-Ghutah. Ini pakai dhammah, Ghutah. Fiha, di dalam Ghutah itu Madinatun, ada satu kota, yuqalu laha, yang namanya adalah Dimashqu, Damaskus. Khairu manazil muslimin yaumaidin, paling bagusnya tempat-tempat tinggal kaum muslimin pada hari itu. Haditsun sahihun akhrajahu Abu Dawud. Nah, di sini pakai kata-kata khair, yang terbaik, tapi ini disebutkan sebagai riwayah yang kedua oleh musannif. Ini seolah-olah beliau mengatakan bahwasanya tafsirannya sesuai dengan riwayat yang pertama, sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan khairu thiyabikumul bid, sebaik-baik baju kalian adalah baju putih. Tapi dalam hadis yang lain beliau mengatakan min khairi thiyabikum, termasuk yang terbaik bagi kalian adalah baju putih. Nah, maka baju yang baik banyak, tidak hanya putih, termasuk hijau yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi putih itu termasuk yang terbaik. Jadi bukan yang terbaik, tapi termasuk yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini al-hadits yafsiru ba'duhu ba'dan. Satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lainnya sehingga tidak bertentangan. Karena kalau dikatakan ini adalah kota yang terbaik atau tempat tinggal yang terbaik, maka berlawanan dengan riwayat yang pertama yang mengatakan yang termasuk yang terbaik. Tapi kalau kita tafsiri dengan hadis yang pertama atau lafal yang pertama, maka jadi tidak bertentangan. Kemudian berikutnya al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16. Ini juga hadis maudhu', hadis palsu. Ruwiya, diriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u madain, ada 4 kota, fid dunya, di dunia ini, minal jannah, yang dari jannah. Kata-kata dari jannah ini ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya dia banyak berkahnya. Jadi sebagaimana jannah itu banyak berkahnya, maka kota-kota ini pun banyak berkahnya. Nah, sehingga sesuatu yang banyak berkahnya akhirnya diungkap dengan kata-kata dari jannah. Jadi bukan berarti kota ini turun dari jannah menuju bumi, bukan ya. Tidak seperti Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad memang asalnya dari jannah, kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi. Nah, adapun 4 kota ini bukan berarti turun dari jannah, bukan. Yang pertama Makkah, tentu saja dia adalah Ummul Qura, dan inilah yang dikatakan oleh mayoritas para ulama bahwa tempat paling utama di atas muka bumi ya Makkah. Menyelisih mereka Imam Malik, kata Imam Malik yang paling utama adalah ini, wal Madinah, dan kota Madinah. Dan Imam Malik punya alasan juga, karena Madinah ini tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kalah utama dengan Mekah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dua pendapat ini bisa digabungkan. Kita mengatakan bahwa secara umum Makkah lebih utama daripada Madinah, dengan bukti salat di Makkah itu pahalanya 100.000 kali salat, sementara di Madinah hanya 1.000 kali salat. Tapi khusus untuk tempat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu lebih utama daripada semua tempat yang ada di atas muka bumi termasuk Makkah. Kemudian yang ketiga Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis kalau istilah kita Yerusalem yang ada di Palestina itu ya. Kemudian yang keempat adalah Dimashq dan Damaskus.
Dua-duanya berada di Syam, baik Baitul Maqdis, Yerusalem maupun Damaskus, ini semuanya berada di Syam. Nah, tapi ini memang hadisnya tidak sahih bahwasanya 4 negara ini adalah dari jannah. Tapi maknanya sahih karena adanya berkah pada 4 tempat ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah menyebutkan tempat-tempat tersebut. Allah mengatakan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun wa turi sinin, ini di Syam. Kemudian hadzal baladil amin, ini di Makkah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa arba'u madainin. Madain ini mestinya Madainah, wallahu a'lam. Wa arba'u madaina, dan 4 Madinah kota, min madainin nari, termasuk dari kota-kotanya neraka. Maksudnya banyak keburukannya. Fidun yang ada di dunia. Yang pertama adalah Rumiyah, Romawi di Italia. Yang kedua Konstantiniyah dan Konstantinopel, ini juga berada di wilayah milik Romawi juga, yang dibangun oleh Konstantinopel, raja yang pertama kali Nasrani dari kalangan raja-raja Romawi. Kemudian yang ketiga Son'a, ini Son'a ibu kota Yaman. Kemudian Antakya ini tempatnya juga ada di daerah Syam juga. Yang membangunnya konon adalah Antakya bintur Rum, dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Maka disebut Antakya karena yang membangun pertama kali adalah dia, namanya Antakya, seorang wanita. Ini tidak sahih juga, tidak kita temukan hadis sahih yang membicarakannya. Kata Syekh Albani, hadis ini palsu karena dalam sanadnya ada rawi bernama Walid bin Muhammad Al-Muqiri. Kata Ibnu Hibban dan lain-lain, dia meriwayatkan dari Zuhri beberapa hadis palsu yang sama sekali tidak diriwayatkan oleh Zuhri. Kata Syekh Albani, ini termasuk riwayat beliau dari Zuhri, berarti termasuk hadis yang palsu tersebut, atau dikhawatirkan termasuk dari hadis yang dipalsukan tersebut. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis yang ke-17. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Diriwayatkan berarti hadis ini dhaif, anil Hasan bin Yahya al-Khushani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Lailata usriya bi, pada malam Isra kepada saya. Isra itu dijalankan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Sulliya, telah dilakukan salat, fi maudhi'i, di tempat masjid di Damaskus, masjid Damaskus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud salat di sini yang zahir adalah salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, mengimami seluruh para nabi. Jumlah para nabi adalah 124.000 nabi, dan mereka sudah mati semuanya. Tapi waktu itu, malam itu diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bagaimana itu hakikatnya, ini alam kehidupan, alam barzakh, alam lain, kita nggak paham. Bisa jadi rohnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, kemudian bermakmum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang betul seperti itu kejadiannya, roh itu sesuatu yang tidak tampak ya, sehingga 124.000 nabi kumpul di satu masjid Damaskus diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukup ya, wajar karena sesuatu yang tidak tampak ya, seperti malaikat ini tercipta dari sinar, tidak tampak. Nah, sehingga malaikat turun ke bumi lebih banyak dari jumlah kerikil ya, wajar, cukup untuk malaikat karena memang mereka bukan jisim yang yang padat seperti kita, tapi makhluk halus, makhluk yang tidak tampak. Itu yang zahir dari makna kata-kata sulia, dilakukan salat ini.
Kemudian yang dimaksud Masjid Damaskus ini ya masjid yang ada di Damaskus, yaitu tentu saja yang dimaksud di sini adalah Masjid Baitul Maqdis, karena dia tempatnya juga di daerah situ. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis ini derajatnya, qultu haditsun dhaifun mu'dal. Mu'dal ini hadis yang sanadnya putus, dua rawi berturut-turut. Disebut mu'dal karena Al-Khushani, perawi hadis ini, laisa bisahabi, bukan sahabat Nabi, wala tabi, bukan pula tabi. Nah, berarti kalau dia meriwayatkan dari Nabi, sanadnya sudah putus dua orang minimal atau lebih. Karena dia itu mati setelah tahun 190 Hijriah. Nah, maka ketika Hasan bin Yahya Al-Khushani langsung meriwayatkan dari Nabi, berarti di sini ada dua orang minimal yang tidak disebutkan, ya, satunya tabi'i, satunya sahabat Nabi. Nah, sehingga karena dua orang atau lebih berturut-turut tidak disebutkan dalam sanad, maka disebut hadis yang mu'dal, hadis yang putus sanadnya. Dan hadis yang putus sanadnya ini termasuk hadis yang dhaif, karena syarat sahihnya hadis itu ada 5. Yang pertama, dia harus bersambung sanadnya. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Dan dua sifat ini kalau digabungkan disebut thiqat. Kemudian tidak boleh ada syadz, tidak boleh ada illat. Itu 5 syaratnya, harus sanadnya bersambung, kemudian rawinya adil, dhabit atau thiqat, kemudian tidak ada syadz dan illat. Nah, bisa diringkas menjadi 2 syarat, yaitu syarat yang harus ada dan syarat yang harus tidak ada. Syarat yang harus ada 2. Syarat yang pertama, sanadnya harus sambung. Nah, di sini sanadnya tidak sambung, berarti dhaif. Kemudian syarat yang kedua yang harus ada, yaitu rawinya harus thiqah. Kemudian yang harus tidak ada juga 2, yaitu harus tidak ada syadz dan harus tidak ada illat. Nah, ini termasuk hadis yang dhaif gara-gara tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu sanadnya yang harusnya bersambung, di sini tidak bersambung. Nah, sanad yang tidak bersambung ini juga macam-macam. Ada hadis yang mursal, ada hadis yang mu'dal, ada hadis yang munqati', ada hadis yang mu'allaq, ya, ada 4 ya. Jadi mu'allaq itu yang tidak ada sanadnya, mulai dari perawi atau mukharrij hadis dari Imam Bukhari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sampai sahabinya itu tanpa ada sanadnya. Kalau yang mu'dal yang seperti ini tadi ya, gugur 2 rawi berturut-turut. Kemudian kalau yang munqati' itu asal putus saja, meskipun hanya 1 atau 2 orang tapi tidak berturut-turut. Kemudian yang mursal itu adalah kalau putusnya pada tabi'i. Jadi tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat Nabinya disebutkan di situ, berarti adalah hadis yang mursal. Nah, ini semuanya termasuk hadis-hadis yang dhaif karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu sanadnya harus bersambung, sementara di sini sanadnya tidak bersambung. Adapun tentang Isra Mi'raj, ini sudah muttafaq alaih bahwa betul-betul terjadi, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Jadi ringkasnya, ada beberapa hadis yang dhaif, ada beberapa hadis yang sahih, ada beberapa hadis yang palsu yang berkaitan dengan Syam ini. Karena itu setiap hadis yang bicara tentang Syam kita pelajari dulu. Kalau sahih kita yakini, kalau dhaif tidak kita yakini, tapi boleh dijadikan sebagai bahan bacaan ya. Adapun yang palsu, maka ini lebih jelek lagi, sehingga lebih jauh daripada 2 yang pertama. Ini yang dapat kita sampaikan, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah hadis 18 dan yang lainnya akan kita baca pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahi rabbil alamin.